Setiap hari ada ribuan orang di Indonesia yang dihantui teror debit kolektor pinjol. Telepon nggak pernah berhenti, WA masuk terus, bahkan data pribadi disebar ke keluarga dan teman. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan semua ini terjadi? Kapan DC pinjol legal berhenti neror kita? Atau jangan-jangan semua ini nggak pernah berakhir? Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya OJK sudah bikin aturan tegas. Debit kolektor dilarang, teror pakai ancaman, dilarang sebar data pribadi, wajib penagihan sesuai kode etik OJK. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak yang brutal. Kenapa bisa begitu? Karena selama pinjol masih tumbuh besar, selama masih ada nasabah yang galbay, DC pinjol legal masih punya alasan buat nekan nasabah. Dan ingat, sebenarnya semua ini ada ujungnya. Cuman sayangnya hampir semua nasabah pinjam online tidak mengetahui fakta ini. Mereka mengira kalau diteror DC pinjol legal tidak akan pernah berhenti. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kapan DC pinjol legal berhenti neror nasabah? Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini itu sering banyak dipertanyakan oleh nasabah yang galbay di pinjol legal ya. Yaitu pertanyaannya, kapan sih DC pinjol berhenti neror kita? Atau jangan-jangan nggak pernah berhenti? Nah, kalau kita lihat ke belakang, emang ya semua nasabah pinjam online itu selalu diteror. Bahkan mau galbay 1 tahun, 2 tahun itu selalu aja diteror. Cuman emang agak berkurang. Tapi kalau kamu tahu aturan OJK yang satu ini ya, kamu pasti berpikir, berarti selama ini DC pinjol legal melanggar aturan dari pihak OJK. Lebih tepatnya, kamu sendiri bisa menghentikan teror tersebut. Jadi, kalau mereka melanggar aturan ini, kamu hentikan teror mereka sendiri. Caranya bagaimana? Saya akan jelaskan di akhir video. Kita ke intinya dulu. Nah, di dalam aturan OJK yang ini, itu dijelaskan. Bagi nasabah yang galbay atau bayar lebih dari 90 hari atau 3 bulan, maka pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih ataupun datang ke rumah nasabah. Artinya apa? Artinya kalau kamu sudah galbay lebih dari 3 bulan nih, nah pihak pinjol itu dilarang neror, dilarang nge-WA, dilarang nge-SMS, dilarang datang ke rumah. Lebih tepatnya nantinya data kalian itu dialihkan ke pihak ketiga. Cuman tidak semua pinjol legal itu memiliki pihak ketiga, hanya beberapa pinjol saja. Dan buat kamu yang ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki pihak ketiga, silahkan komen di video ini. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Tapi bang, rata-rata tidak dialihkan ke pihak ketiga. Maksudnya seperti ini ya, yang dialihkan ke pihak ketiga itu tidak semua pihak ketiga datang ke rumah, tapi pihak ketiga itu sama aja. Seperti neror kita ataupun SMS, cuman tidak semarah pihak pinjol. Maksudnya tidak parah seperti pihak pinjol. Tapi kadang-kadang ada yang lebih parah. Pihak ketiganya, pinjol ini menggunakan pihak ketiga ilegal. Nah, itulah yang dilarang oleh pihak OJK, menggunakan pihak ketiga ilegal. Tapi faktanya tidak semua pinjol legal seperti itu. Mereka tetap menagih nasabah, tidak dialihkan ke pihak ketiga. Nah, jadi lebih tepatnya seperti ini. Pihak pinjol itu termasuknya ke penagihan internal. Nah, pihak ketiganya itu termasuk ke penagihan eksternal. Jadi kalau kamu sudah lebih galbay dari 90 hari, kamu itu dialihkan ke pihak eksternal. Cuman seperti yang saya bilang tadi, tidak semua pihak pinjol itu memiliki pihak ketiga. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang sekarang mungkin sudah galbay lebih dari 90 hari atau 3 bulan ya, dan masih diteror oleh pihak pinjol ya, bukan oleh pihak ketiga, segera kamu hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Ya kamu cukup mengganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Sebenarnya cukup seperti itu saja. Tapi hampir semua nasabah pinjam online tidak melakukan hal tersebut. Mereka malah justru memilih diteror oleh DC pinjol legal. Padahal kalau mereka ingin menghentikan teror DC pinjol legal itu mudah saja. Cukup ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Itu untuk menghentikan kalau mereka masih neror kalian. Tapi sebelum kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, kamu wajib klarifikasi kontak kamu dulu.
Karena sudah dipastikan kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis mereka meneror kontak. Kamu klarifikasi, kamu bilang ke saudara kamu, kalau ada siapa pinjol legal, neror, atau nge-WA atau nge-SMS, biarkan aja. Karena kalau ditanggapin ataupun direspon, maka secara otomatis konten tersebut akan dijadikan bahan teroran. Jadi itulah buat kamu yang bertanya-tanya, kapan DC pinjol legal berhenti meneror kita? Jawabannya setelah galbay 90 hari atau 3 bulan. Cuman masalahnya, di lapangan tidak begitu. Kamu akan secara terus-menerus diteror oleh DC pinjol legal. Jadi jalan satu-satunya, kamu hentikan sendiri. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Dan buat kamu juga yang mungkin ya udah gabel lebih dari 90 hari, bagaimana pengalamannya? Apakah masih diteror atau sudah tidak? Silahkan komen pendapatnya di video ini supaya nasabah yang lain tahu bagaimana kalau gabay lebih dari 90 hari ataupun 3 bulan. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.